Yeah, I signed a 2-year deal with Philippine Federation. I was in Africa the last years. I was 5.5 years with the Gambia and Pelatih Filipina terpukau dengan dukungan fans timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Filipina, Tom Saintfiet, terpukau dengan dukungan fans timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia bahkan mengaku belum pernah merasakan atmosfer pertandingan seperti di SUGBK yang ia rasakan di laga timnas Indonesia versus Filipina selama 27 tahun bekerja sebagai juru taktik. Seperti diketahui, Filipina menelan kekalahan 0-2 dari timnas Indonesia di SUGBK pada Selasa, 11 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan matchday terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati timnya kalah, Saintfiet dibuat takjub dengan atmosfer penonton yang hadir di SUGBK. Meskipun, juru taktik asal Belgia ini juga sangat bangga dengan penampilan anak asuhnya yang dirasa tampil oke melawan timnas Indonesia. Atmosfer luar biasa di stadion ini, dalam masa kepelatihan 27 tahun saya tidak pernah merasakan atmosfer seperti ini, kata Saintfiet dalam konferensi pers usai pertandingan pada hari Kamis, 13 Juni 2024. Terima kasih atas atmosfer yang sudah mereka hadirkan, banner, dan bendera yang ada di stadion. Tapi saya pelatih Filipina, saya bangga dengan tim saya, sambungnya. Kemenangan atas Filipina ini sekaligus membuat timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mendapat tiket Piala Asia 2027. Saintfiet pun tak lupa memberikan selamat kepada skuad Garuda atas kesuksesannya itu. Saya ingin ucapkan selamat untuk timnas Indonesia, PSSI, dan juga masyarakat Indonesia karena sudah menang dan lolos Piala Asia 2027 dan ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, papar pelatih asal Belgia tersebut. Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga dengan status runner-up grup F setelah mengoleksi 10 poin. Skuad Garuda lolos mendampingi Irak yang sudah memastikan tiket lebih dulu setelah perkasa di grup F. Adapun 18 negara yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah diketahui. Mereka ialah Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Timnas Indonesia, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina. Nantinya 18 negara itu akan dibagi dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Masing-masing negara akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. Kim Pan-gon tak malu ikuti cara Shin Tae-yong yang tak hanya andalkan sistem pembinaan. Malaysia gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah dalam laga terakhir grup D, mereka menang 3-1 atas Taiwan. Harimau Malaya hanya menempati peringkat ketiga, kalah selisih gol dari Kirgistan. Sementara timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Malaysia, Kim Pan-gon memberi pujian kepada timnas Indonesia serta ingin meniru cara Shin Tae-yong yang juga kompatriotnya. Bagi saya Indonesia akan segera jadi tim terbaik dengan apa yang mereka lakukan sejauh ini, kata Kim Pan-gon dilansir dari TTAO 247. Malaysia harus jadi penantangnya, tambahnya. Kim Pan-gon tak malu ingin mengikuti cara Shin Tae-yong berburu pemain keturunan di Eropa untuk memperkuat timnas Malaysia. Usaha lain yang bisa ditiru dari pelatih Indonesia adalah mencari pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi, kata Kim Pan-gon. Tetapi buat saya yang paling utama adalah mengembangkan sistem yang tepat untuk melahirkan pemain lokal berkualitas, tambahnya. Menurut Kim Pan-gon, perbaikan tidak bisa dilakukan seperti Jepang dan Korea Selatan. Sehingga Malaya perlu memanfaatkan cara lain selain hanya mengandalkan sistem pembinaan yang sudah ada. Realitanya sepak bola di Malaysia, saya dapat melihat situasi yang agak sulit, ujar Kim Pan-gon. Tetapi saya juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Kami tidak bisa membandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang karena mereka memiliki sistem yang sangat bagus. Saya rasa kita perlu memeriksa dan memperbaiki sistem kita untuk menghasilkan bakat-bakat muda. Sangat penting untuk melahirkan pemain-pemain muda terbaik setiap tahun, tambahnya. Setelah gagal ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, fokus Malaysia beralih ke kualifikasi Piala Asia 2027.
Kim Pan-gon pun menyatakan akan tetap membimbing Harimau Malaya bersaing meraih tiket Piala Asia 2027. Hal ini juga sekaligus mengonfirmasi bila pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap memimpin timnas Malaysia ke depannya. Saya ingin bertahan, saya tidak pernah meminta untuk meninggalkan tim, kata Kim Pan-gon. Kami akan terus berjuang. Meninggalkan tim bukanlah tanggung jawab yang bisa saya ambil, tambahnya. Kevin Dix siap perkuat skuad asuhan Shin Tae-yong. Kevin Dix terus memberikan sinyal untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu terlihat terus memantau perkembangan skuad Garuda di media sosial. Sang pemain bahkan terlihat menyukai apapun postingan soal timnas Indonesia di Instagram. Hal itu dirangkum oleh salah satu akun TikTok Mangklangit. Mereka mengunggah tangkapan layar saat Kevin Dix memberikan tanda suka di postingan tentang timnas Indonesia. Seperti diketahui, Kevin Dix sendiri lahir dan besar di Belanda. Dix muda pernah menimba ilmu di Akademi Viosvasen, Agov Apeldoorn, hingga Akademi Vitesse. Tim senior pertama yang dibela Dix adalah Vitesse. Lalu, Kevin Dix pernah dijual Vitesse ke Fiorentina pada 2016. Ia pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord pada 2017 dan juga Empoli. Baru pada 2021 lalu Fiorentina melepas Dix ke Copenhagen untuk bermain hingga musim panas 2025 mendatang. Saat ini, Kevin Dix masuk dalam daftar pemain keturunan Grade A yang dikabarkan bakal segera bergabung ke timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin pemain yang berposisi sebagai center back ini bakal memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Timnas U20 Indonesia kalah tipis dari Italia. Timnas U20 Indonesia kalah tipis 0-1 dari Italia dalam laga keempat Tournoi Maurice Revello Grup B, di Stade de Honneur Marcel Roustan, pada hari Rabu, 12 Juni 2024. Timnas U20 Indonesia harus kalah 0-1 dari Italia dalam laga terakhir Grup B Toulon Cup, Rabu malam atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol Italia diciptakan oleh Antonio Raimondo pada menit ke-37 babak pertama. Ini merupakan kekalahan keempat Indonesia di Toulon Cup 2024. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri menilai sisi positif dari laga kontra Italia ini. Ia mengaku sudah mengantongi kerangka tim untuk persiapan turnamen selanjutnya yakni Asian Cup U19 tahun 2024 yang bakal diadakan Juli mendatang. Ini pertandingan yang bagus, kami bermain sebagaimana mestinya, kata Indra Syafri dilansir dari laman Tournoi Maurice Revello. Semua pemain yang bermain hari ini adalah mereka yang bersiap untuk turnamen berikutnya. Untuk memenangkan pertandingan seperti ini, kami harus melakukan segalanya, terlebih dahulu meningkatkan kualitas individu pemain kami, tambahnya. Dalam laga ini, Indra Syafri memang kembali ke pakem andalannya yakni 4-3-3. Penjaga gawang ditempati oleh Ikram Al-Ghifari, sementara 4 back starter diisi oleh Sultan Zaki, Kadek Arel, Mesa Al-Osman, Mufli Hidayat. 3 gelandang terdiri dari Doni Tripamungkas, Vigo Denis dan Tony Firmansyah. Sementara lini depan diisi oleh Aryan Syah Abdul Manan, Mauresmo Hinoke dan Arhan Kaka. Kapten tim, Doni Tripamungkas mengaku senang bisa melawan tim sekuat Italia. Ia berharap timnas U20 Indonesia bisa lebih bersatu lagi untuk bisa memenangi pertandingan. Senang sekali bisa bermain melawan tim-tim seperti Italia, kata Doni Tripamungkas. Menurut saya di laga melawan tim yang lebih unggul dari kami bisa lebih bersatu lagi. Saya berterima kasih banyak kepada supporter yang datang melihat kami. Saya janji ke mereka, kita akan menjadi lebih baik lagi, tambahnya. Timnas U20 Indonesia mengakhiri fase grup Toulon Cup 2024 dengan menjadi juru kunci grup B tanpa 1 poin pun. Garuda Nusantara masih menyisakan 1 laga lagi untuk memperebutkan peringkat 9 lawan Korea Selatan pada hari Jumat, 14 Juni 2024. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.